Baik, di sini yang menjadi kegiatan pembelajaran dua ini yaitu tentu menerapkan aturan hukum penerbangan yang berlaku di Indonesia, ya. Deskripsinya, yang A ini deskripsinya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, juga mewujudkan wawasan Nusantara serta kemantapan ketahanan nasional. Tentu diperlukan sistem transportasi nasional yang memiliki posisi penting dan strategis dalam pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Kita tahu negara kita ini sangat luas, ya. Kalau dibandingkan dengan Singapura, mereka itu hanya satu titik, karena kita sangat luas mulai dari Sabang sampai Merauke. Bahkan dulu lebih luas ketika tim-tim masih bagian dari Indonesia, ya, bagian dari NKRI, ya. Jadi tentu itu dibutuhkan transportasi yang memadai agar bisa pembangunan itu merata dari barat sampai ke timur, dan juga dibutuhkan yaitu kesatuan. Dengan adanya transportasi tentu akan adanya interaksi antar daerah di seluruh Indonesia ini. Jadi sangat dibutuhkan transportasi tentu yang safe, yang aman dan nyaman dengan biaya yang mungkin ekonomisnya, seperti itu. Dan setiap kalau ada pemilu, kalau kita mendengar kandidat-kandidat itu ketika kampanye, kadang-kadang mereka juga menyinggung ini, bagaimana transportasi bisa menyatukan Nusantara, ya. Sekarang sudah lebih mudah, ya, dengan banyaknya sekarang jalan tol, walaupun itu masih kurang banyak, bahkan sudah ketinggalan, tapi sudah lebih baik gitu. Itu umpamanya kita mau ke Sumatera, mau ke Bali, sudah sepanjang Pulau Jawa itu sudah jalan tol, ya. Dan mungkin nanti pas sampai ke Bali itu semua tol, tentu memudahkan. Bahkan yang ke Bandung kemarin kalau nggak salah itu ada rencana buat kereta api dan udah hampir selesai, katanya 88% kereta api cepat ke Bandung. Tentu nanti ke Bandung tidak lama lagi tapi makin cepat. Nah, itu membuat mobile antar pulau, mobile antar daerah itu lebih bagus, ya, lebih cepat. Dan bila ada umpamanya antara supply dan demand atau permintaan dengan penawaran, itu bisa lebih digenjot dengan adanya transportasi yang bagus. Timbul kan pertanyaan, kenapa kadang-kadang di satu daerah harga-harga itu sangat mahal, ya. Tentu itu karena transportasinya yang mahal, ya. Tapi kalau di bidang logistik sebenarnya itu juga menjadi tantangan. Kenapa tantangan? Ya, bagaimana kita bisa mengirimkan barang ke satu tempat yang orang lain tidak bisa. Kami dulu kerja di perusahaan Swiss, ya, namanya Panalpina. Dia mempunyai moto itu seperti suatu visi, on six continent. Kontinen itu kan benua, on berarti on six, di 6 benua. Padahal benua itu kan ada 5 gitu, ya. Benua itu hanya 5, tapi mereka punya motonya itu on six continent. Ketika kita tanya, kenapa ditulis di 6 benua, padahal adanya benua di dunia ini hanya 5, dia bilang, ya, orang lain tidak bisa mengirimkan ke satu tempat, kita harus bisa. Jadi itulah benua yang ke-6. Yang orang lain nggak bisa, kita bisa. Nah, itulah benua ke-6. Nah, itu kan visi yang di terus diapakan kepada seluruh stakeholdernya PT tersebut, Panalpina, ya.
Oke, kita lanjutkan. Dalam menyelenggarakan penerbangan, undang-undang ini bertujuan mewujudkan penerbangan yang tertib ya, tertib, teratur, selamat, aman. Tentu kita perlulah transportasi yang aman ya. Jangan kita naik transportasi tapi nggak ada kenyamanan, takut umpamanya ya entah kecelakaan, tenggelam lah, kebakaran, jatuhnya pesawat. Tentu itu membuat orang sering takut naik pesawat ya, karena ya itu dilihat di TV, dibaca di koran, dilihat mungkin di handphonenya, kapal terjatuh, kapal terbakar, kapal laut tenggelam, kereta api tabrakan, naik motor jatuh, mobil macam-macam, ya banyak yang negatif. Tapi sebenarnya banyak juga yang positifnya gitu ya. Memang ada yang seperti itu. Tapi banyak juga positifnya. Jadi nggak mungkin dihentikan transportasi karena ada kecelakaan. Dan bukan hanya di Indonesia, memang di negara-negara berkembang itu banyak terjadi. Kenapa? Karena yang tadi mungkin perawatan, pemeliharaan bahan-bahannya atau toolsnya tidak sebaik negara-negara maju ya. Jadi di sini katakan aman, nyaman dengan harga yang wajar atau kompetitif dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat ya. Kira-kira persaingan usaha yang tidak sehat itu seperti apa? Ada yang bisa kasih contoh enggak? Persaingan usaha yang tidak sehat, kira-kira apa contohnya? Ada yang bisa kasih jawaban? Masa nggak tahu sih? Halo? Apa contohnya? Persaingan yang tidak sehat. Ya tentu banyak ya. Contohnya membanting harga. Walaupun sampai dia rugi, nggak persoalan. Yang penting perusahaan orang tidak bisa berjalan dengan baik. Biasanya pemilik modal besar mau berlaku seperti itu. Dia bilang daripada melawan dia yang kecil, ya udah kita banting harga sehingga nanti pembeli tidak ada membeli ke dia lagi, ke pesaing, tapi membeli dari yang besar ini sampai pesaingnya itu tutup. Apalagi kira-kira ya tentu dengan medsos sekarang banyak juga kan yang menjelek-jelekkan produk orang lain. Kita pernah dengar bahwa ada bakso menggunakan tikus, apa daging tikus katanya, ada yang menggunakan yang aneh-aneh gitu ya. Padahal belum tentu itu terbukti ya. Dan itulah persaingan-persaingan yang tidak sehat. Ada juga dengan berkumpul, umpamanya ada 5 perusahaan besar, terus dia berkumpul bersama-sama membuat satu organisasi, sehingga dia menggenjot perusahaan lain. Dulu di pelayaran ada namanya ANERA. ANERA itu organisasi beberapa pelayaran yang kuat, ya. Jadi sehingga mereka harganya, umpamanya ketika nego, umpamanya sesama mereka bisa lebih murah gitu ya, karena dia merupakan beberapa perusahaan besar. Namanya Anera. Di luar Anera akhirnya kalah bersaing dengan harga atau kompetitif ya. Jadi banyak persaingan seperti itu. Dulu kita pernah dengar ada makanan yang katanya mengandung entah itu tidak sesuai dengan anak-anak, coklat seperti itu. Tapi memang ada juga makanan yang benar-benar ternyata mengandung sesuatu yang tidak baik bagi anak-anak. Ya. Jadi itu persaingan yang tidak bagus ya. Kalau persaingan yang bagus itu tentu semua kalau bisa semua saling menguntungkan. Semua lawan atau kompetitor atau pesaing juga bisa saling untung. Makanya ada istilah win-win, bukan win-loss ya. Saling menguntungkan. Karena yang kita kira pesaing hari ini, itu besok bisa menjadi mitra kerja juga. Ya. Jadi kadang-kadang yang kita kira musuh, tentunya musuh yang membantu kita. Makanya dikatakan di sini, praktek persaingan usaha yang tidak sehat ya.
memperlancar arus perpindahan orang, tentu barang juga ya. Bagaimana sih mempercepat perpindahan? Jangan sampai seperti dulu mau ke satu tempat berminggu-minggu. Kalau dulu mau ke Medan itu susah ya, lewat darat juga lama. Di darat kadang-kadang kita kendaraannya mogok berhari-hari. Jadi kalau kita punya schedule itu tidak bisa kekejar karena tidak tahu transportasinya sampainya kapan gitu ya. Nah, itu tentu tidak baik bagi satu negara ataupun satu bangsa. Sama dengan di negara-negara tertentu, saya tahu di India, di Kolombo, termasuk Indonesia kadang-kadang ada terjadi kemacetan dari kapal laut yang masuk ya. Jadi kongesti itu kemacetan, macet di pelabuhan. Nah, itu tentu tidak memperlancar. Kalau ada mengirim barang yang mudah busuk, ya mungkin sampai di tujuan ternyata barangnya sudah tidak bagus lagi. Ya. Kemudian di sini membina jiwa dirgantara, menjunjung kedaulatan. Ya, ujung-ujungnya ya memang kita harus menjunjung kedaulatan negara. Makanya kalau ada dari negara lain yang masuk ke Indonesia tanpa izin, tentu itu juga bisa ditangkap atau bisa diusir sama entah itu TNI atau Angkatan Laut dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Ini mengenai undang-undang yang tadi, apa sih pengertian-pengertian dari penerbangan, dari wilayah pesawat udara, kita akan bahas sedikit di sini, karena ini juga perlu. Di sini dikatakan dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan penerbangan, ya penerbangan, ada yang disebut dengan airline, ya seperti Garuda, Malaysia Airlines, Lion, dan mungkin yang lain seperti AirAsia, Singapore Airlines, dan lain-lain. Penerbangan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Ya. Waktu saya berkantor di Bandara Soekarno-Hatta di daerah apa namanya itu Suwarna, yang ada sebelah kiri patung Soekarno-Hatta itu, kita punya kantor di sana, perusahaan Swiss waktu itu. Dan kalau kita lagi ada seperti ini Zoom meeting, tapi dulu bukan Zoom meeting namanya, masih Webex namanya, karena Zoom meeting ini belum ada waktu itu. Jadi kadang-kadang kita lewat Webex itu menggunakan proyektor. Terus itu nanti bersambung, umpamanya ada dari Taiwan, ada dari Korea, ada dari Filipina, Singapura, Malaysia, Indonesia, kita rapat bersama gitu. Ya. Kadang-kadang karena kita dekat ke bandara, ketika meeting itu menggunakan Webex tadi, bukan Zoom tapi namanya Webex, itu kalau pesawat lewat, itu suara orang yang berbicara itu hilang gitu ya. Padahal di bandara kan cukup ramai, di Bandara Soekarno-Hatta cukup ramai gitu. Jadi bising gitu suara itu. Jadi kita kadang-kadang inti dari meeting itu kita nggak dapat gitu karena terganggu mungkin dengan sonar atau apalah yang mengganggu sehingga nanti di proyektornya itu suara nggak kedengaran ya. Jadi sini dikatakan navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan lingkungan hidup serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Ya. Wilayah udara ya, wilayah udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan laut Indonesia. Jadi itu menjadi kita punya authority. Negara Indonesia punya hak atas udara di atas daratan dan lautan atau perairan Indonesia. Ya. Kemudian pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer dengan gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan ya. Ya udah tahulah kalau kita pesawat udara atau aircraft, disebut juga aircraft, disebut juga pesawat, pesawat udara, pesawat terbang dan lain-lain ya.
Pesawat terbang adalah pesawat udara yang hampir sama lah ya ini kan. Helikopter ya, heli ya, makanya di gedung-gedung tinggi itu ada helipad ya, helipad. Kedengar nggak suara saya kedengarannya? Ada helipad. Saya dulu kadang-kadang sama teman itu pergi mendaki apa namanya, bukan memanjat tapi kayak memanjat apa gedung-gedung tinggi di Jakarta ini kan. Kita memanjat itu dari apa namanya, dari jalan tangga itu dari belakang tanpa tahu security ya, tanpa tahu security kita naik terus ke puncak itu sampai di helipadnya, ada di situ helipad, maksudnya lapangan terbang untuk helikopter. Nah, biasanya orang kalau udah naik, kalau yang pemanjat gedung itu naik ke atas, terus foto di helipad itu, baru pulang, baru disebarkan, biasanya seperti itu. Dan beberapa teman saya itu ditangkap itu di daerah Jakarta Selatan, karena dia memanjat gedung tanpa izin. Nah, malah kalau ditangkap, malah mereka senang. Biasanya itu ditangkap hanya dikasih peringatan, bukan dipenjarakan. Tapi itu apa namanya, kayak menguji adrenalin juga oleh apa namanya, oleh pendaki ya, itu pendaki ini. Jadi sini ada helipadnya ya. Biasanya orang-orang yang kaya-kaya, owner, CEO itu menggunakan helipad itu untuk dia pokoknya dari bandara langsung ke gedung di Sudirman sana, di atas itu udah ada helipadnya. Oke, pesawat udara sipil adalah pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara dan niaga, dan juga yang bukan niaga ya. Oke, kapten, cap ya, kapten. Kalau di laut kan ada, di kapal laut itu ada cap udara, kapten di kapal, ada kapten di darat. Nah, untuk penerbang, kapten penerbang adalah penerbang yang ditugaskan oleh perusahaan atau pemilik perusahaan, pemilik pesawat udara untuk memimpin penerbangan dan bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan penerbangan selama pengoperasian pesawat udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Itu yang disebut dengan cap, kapten penerbang ya. Personal penerbangan, angkutan udara, oke, ini juga perlu nomor 13. Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat untuk mengangkut penumpang, kargo atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain ya. Ini penumpang dan kargo. Kalau di bandara juga ada, makanya di sana banyak namanya pergudangan khusus untuk kargo ya. Ada di Suwarna, Suwarna itu sebelah kiri mau ke bandara, tapi ada juga di ring satunya ya, di ring satunya. Oke, kita lanjut aja nih karena banyak saya mau langkahin beberapa halaman. Ini ada nomor 22 ini atau nomor 21, jaringan penerbangan adalah beberapa rute penerbangan yang merupakan satu kesatuan pelayanan angkutan udara. Tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang serta pihak ketiga. Nah, ini sebenarnya tidak otomatis kalau kita kehilangan bahwa yang bertanggung jawab itu pengangkut. Karena sebenarnya makanya kalau pengiriman barang itu diasuransikan, ya diasuransikan. Karena kalau pengangkut itu sebenarnya keuntungannya nggak terlalu besar. Contohnya, ketika kita ekspor satu kontainer, satu 40 yang panjang, kontainer panjang, dari Jakarta ke, taruhlah ke Rotterdam, ke Belanda, ya, itu paling keuntungannya $100 gitu. Keuntungannya paling $100, dan jika terjadi kecelakaan, umpamanya kapal tenggelam, kebakaran, atau ada perampokan terhadap barang itu, tidak otomatis bahwa pengangkut atau shipping line mengganti biayanya karena harga dalam satu kontainer itu bisa 5 miliar gitu ya. Padahal tadi keuntungannya paling 1,5 juta. Dan nggak mungkin ada mau
menjadi transporter atau pengangkut kalau dia yang bertanggung jawab. Makanya di dalam bill of lading, ya, kalau kita kirim barang lewat laut itu dikasih bill of lading namanya. Di balik bill of lading itu, di baliknya, di halaman keduanya, di baliknya itu ada ditulis term and condition. Term and condition bahasa Indonesia itu syarat dan ketentuan berlaku. Nah, itu terjadi sudah menjadi hukum internasional. Kalau ada kecelakaan, kehilangan, kebakaran dan lain-lain, bahwa pengangkut hanya bertanggung jawab 50 sen, ya 50 sen US dollar atau 0,50 US dollar per kilogram. Jadi bukan berdasarkan harga, tapi hanya berdasarkan kilogram. Ya, itu tanggung jawabnya. Itu udah disepakati bersama-sama secara global itu di Warsawa di tahun, kalau nggak salah udah tahun 1800 sekian. Jadi makanya di balik bill of lading itu, di baliknya itu ada term and condition, tulisannya itu kecil-kecil, kecil. Itu tujuannya itu untuk mengcover perusahaan atau transporter ketika terjadi kecelakaan. Makanya selalu transporter itu meminta kepada customer agar barang mereka diasuransikan. Nanti jadi ada pihak lain yang mengcover atau ada yang bisa membayar ketika terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap barang. Kargo, apa sih kargo? Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara, termasuk juga laut ya, termasuk hewan dan tumbuhan selain pos barang kebutuhannya itu kargo. Bahkan mayat manusia itu dianggap kargo itu kalau udah meninggal dibawa ke daerahnya gitu, pulang ke kampungnya, itu dianggap kargo. Ada juga ikan ya. Kami pernah impor ikan itu apa itu? Yang di Ancol itu loh. Seaworld ya. Ikan pari yang gede itu loh, apa ya namanya itu? Yang gede itu, yang bulat itu ikan pari yang besar itu. Kami pernah impor itu hidup-hidup dari Sydney, Australia ke Jakarta. Itu buat Ancol itu ya. Jadi naik pesawat, jadi hidup-hidup hidup gitu dibawa. Nah itu seperti itu. Dan tentu nggak mudah ya untuk mengerjakan seperti itu. Karena kalau salah bisa mati di jalan ya. Sebagian juga bunga atau tumbuh-tumbuhan. Ya. Sama juga kadang kita ekspor obat-obatan yang terbuat dari jamu-jamuan kan itu dari tumbuh-tumbuhan. Biasanya kalau gitu butuh dikarantina dulu, ada dari karantina. Pokoknya kalau kita ekspor atau impor bahannya itu dari hewan atau dari tumbuhan, dibutuhkan karantina, ya karantina tumbuhan. Nanti diperiksa dulu, ya sama pihak karantina. Sementara bagasi tercatat adalah barang-barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut ya bersama dengan biasanya bersama dengan penumpang ya. Karena kalau yang dibawa ke dalam kan itu biasanya terbatas. Selainnya masukkan di bagasi dan di bagasi itu juga dibayar per kilonya berapa gitu. Ya, kalau bagasi kabin ini yang dibawa ke dalam yang dibawa oleh penumpang ya. Kadang-kadang kita kalau bawa bagasi itu ternyata yang cair kan nggak boleh. Yang cair seperti minuman itu kan nggak diperbolehkan karena mungkin dianggap bisa membahayakan, entah dianggap itu sebagai racun, sebagai apa gitu yang bisa dipergunakan untuk namanya mengancam pilot dan lain-lain. Tidak bisa juga membawa benda-benda tajam. Benda tajam juga nggak bisa seperti pisau atau seperti apa namanya senjata api kan nggak dibolehkan juga. Sebenarnya boleh kalau umpamanya lewat laut itu boleh, tapi dimasukin di kargo ya. Tapi harus ada izinnya. Karena kami pernah juga import begitu ada senjata kedutaan besar Prancis. Jadi duta besar Prancis mengirimkan barang dari sana ke sini, dia ada senjatanya, bedil begitu yang panjang gitu ya, boleh gitu ya. Tapi ada izin. Kalau dari kedutaan itu lebih mudah. Kenapa?
dia mempunyai surat khusus yang disebut dengan PP 8 yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman ya, Departemen Kehakiman. Sehingga nanti barang masuk itu sudah tidak perlu kayak punya kekebalan hukum karena duta besar punya ya dari embassy. Jadi bisa import, itu juga bisa import minuman wine apa itu ya, minuman anggur ya bisa juga. Kalau di kedutaan itu agak mudah ya, namanya juga duta besar, itu dianggap tamu negara, jadi lebih mudah. Oke. Ada pertanyaan? Nah, ini perlu ini tahu nih, apa sih surat muatan udara SMU atau dalam bahasa Inggrisnya airway bill ya. Kalau di laut namanya bill of lading, BL. Kalau udara namanya airway bill. Di laut itu ada juga namanya seaway bill. Seaway bill, ada juga express BL, ada juga telex release BL ya. Jadi itu hanya jenis-jenisnya dan penggunaannya juga berbeda. Nanti kalau original bill of lading itu harus asli. Tidak boleh fotokopi, tidak boleh bekas scan, tidak boleh bekas di email. Harus asli, itu bill of lading. Tapi kalau seaway bill itu bisa hanya kopi. Di WA kopinya, nanti bisa digunakan untuk mendapatkan DO dari pelayaran atau bisa dirilis sama bea cukai, tentu setelah membayar umpamanya bea masuk, membayar pajak, membayar PPN dan lain-lain ya. Oke, keterlambatan saya nggak usah ke bandar udaraan. Ini tiga bandar udara adalah kawasan di daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat dan tempat perpindahan intra maksudnya seperti domestik ya, dan antar moda transport yang diperlengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang. Ya tentu di bandar udara kan biasanya fasilitas itu ada ya, khususnya bandar udara yang sudah maju. Tapi ada juga kan bandar udara yang masih terbelakang gitu, belum terlalu maju. Nah itu juga fasilitasnya kadang-kadang kurang lengkap ya, kurang lengkap. Saya mau foto dulu, tolong dibuka dulu kameranya, ya, kamera. Mana nih buka kameranya? Pada tidur kah? Romianto, Rahma, Ihvan, Wina, ayo buka kameranya. Enggak, Oh, Pak. tahuan wajahnya ada yang ngantuk. Ngantuk. Bikin kopi kalau ngantuk atau bikin air di ember, terus kamu lagi belajar injak-injak itu embernya. Itu pasti nggak ngantuk karena dingin ya. Kalau kami zaman dulu gitu. Jadi kalau ngantuk lagi belajar, ambil ember kecil atau baskom, isi air, bikin air dingin. Nah, taruh di bawah meja, terus diinjak air kakinya di dalam ember. Jadi dia adem terus ya. Itu kalau kami zaman dulu itu strateginya. Jadi tengah malam bisa bangun, belajar tapi ambil baskom kasih air dalamnya terus diinjak. Nah, jadi kaki kita selalu basah.